Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nurdesyana dengan NIM 211101150. Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Haji Muhammad Idris Samarinda. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di Korea Selatan sebagai tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah perbandingan pendidikan. Langsung saja kita bahas sama-sama. Korea Selatan. Nah, ngomongin negara yang satu ini, teman-teman pasti tertuju pada budaya, fenomena K-pop dan K-drama yang super booming dan tempat wisata yang unik-unik. Tapi tidak hanya itulah, kualitas pendidikan di Korea Selatan juga sangat bagus. Tidak dipungkiri, sebagai salah satu negara maju yang terletak di kawasan Asia, Korea Selatan ini sudah terkenal sekali dengan kualitas pendidikan yang bagus. Dan gak heran, banyak banget orang dari luar Korea yang berlomba-lomba biar bisa menempuh pendidikan di negeri ginseng ini. Fakta Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang sangat mementingkan pendidikan dan menjadikannya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan diri serta kemajuan sosial. Korea Selatan juga termasuk salah satu negara dengan daya saing dan prestasinya yang ketat di bidang pendidikan. Menurut survei OECD, pencapaian akademik dan pendidikan di Korea Selatan adalah salah satu yang terbaik di dunia. Bahkan dalam bidang pelajaran matematika, Korea Selatan menduduki peringkat pertama. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan di Korea Selatan ini tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, yaitu dengan menempuh pendidikan awal sekolah dasar atau SD, yaitu selama 6 tahun. Lalu dilanjut dengan sekolah menengah pertama atau SMP selama 3 tahun. Selanjutnya itu sekolah menengah atas atau SMA selama 3 tahun. Nah, setelah mereka menempuh pendidikan ini, mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi S1 dan S2 seperti di Indonesia. Adapun yang menjadikan pendidikan di Korea Selatan sangat maju dan berkembang yaitu pemerintahan yang menerapkan 4 pilar pendidikan, yaitu yang pertama menetapkan pendidikan sebagai pusat dari strategi pembangunan jangka panjang, yang kedua menetapkan orang yang tepat untuk menjadi guru, yang ketiga mengembangkan guru-guru tersebut menjadi pengajar yang efektif dan profesional, yang keempat atau yang terakhir yaitu mengutamakan teknologi informasi dan komunikasi atau juga disebut dengan TIK dalam pendidikan mereka. Selanjutnya kurikulum. Nah, kurikulum di Korea Selatan ini mengkoordinasikan muridnya untuk mengakses atau memasukkan pelajaran teknik dalam kelas dan memanfaatkan teknologi. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh guru-guru di sana hanyalah meliputi 5 langkah. Yang pertama, perencanaan pengajaran. Yang kedua, diagnosis siswa. Yang ketiga, membimbing siswa belajar dengan berbagai program teknologi. Dan yang keempat yaitu tes dan menilai hasil belajar siswa. Adapun perbedaan kurikulum antara Korea Selatan dan Indonesia. Kurikulum Korea Selatan telah melakukan reformasi pendidikan sejak tahun 1970-an dengan mengkoordinasikan adanya pemanfaatan teknologi dan pembelajaran teknik di dalam kelas. Kurikulum di Korea Selatan diluncurkan oleh Korean Institute of Curriculum and Evaluation dengan kurikulum standar yang meliputi pengajaran mengenai bahasa Korea, seni, kode etik, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan di Indonesia menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum berbasis karakter. Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang mengutamakan pentingnya pemahaman, kemampuan, dan pendidikan yang berkarakter. Namun saat ini Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini diluncurkan secara resmi pada Februari 2022. Di Korea Selatan ini memiliki 5 mata pelajaran wajib. Yang pertama itu bahasa Inggris, lalu bahasa Korea, matematika, sains, dan pendidikan sosial. Pendidikan Korea Selatan juga memiliki ciri khas yang berbeda loh. Salah satu ciri khas dari sistem pendidikan di Korea Selatan adalah yang pertama, ujian masuk ke universitas yang sangat ketat. Karena persaingan yang sangat tinggi dalam hal penerimaan mahasiswa baru, siswa di Korea Selatan seringkali mengikuti bimbingan belajar dan kursus tambahan untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi ujian. Sistem ini telah terbukti berhasil dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang kemudian menjadi tenaga kerja yang sangat berkompeten dan cakap dalam menghadapi tantangan dalam dunia kerja. Ciri khas yang kedua yaitu profesi guru sangat dihormati.
Nah, kalau kamu sering baca berita di Indonesia, banyak kan guru yang kurang dihormati dan dihargai. Namun, kalau kamu di Korea Selatan, kamu akan mendapati hal yang berbeda. Di negara asal BTS ini, guru sangat dijunjung tinggi dan dihormati. Saking dihormatinya, guru dianggap ada di posisi tertinggi atau selayaknya orang suci. Tak hanya itu, guru-guru di Korea Selatan juga sangat tegas dan keras dalam mendidik siswa-siswinya. Bahkan masih banyak guru yang memberikan hukuman fisik kepada siswanya agar mereka dapat memahami pelajaran yang diajarkan di dalam kelas. Yang selanjutnya, kelebihan-kelebihan sistem pendidikan di Korea Selatan. Yang pertama adalah investasi pemerintah pada bidang pendidikan lebih besar dari rata-rata untuk keragaman ekonomi dan pembangunan. Yang kedua, terdapat dukungan sosial yang besar bagi pendidikan seperti orang tua dan masyarakat. Yang ketiga, Korea Selatan menjadi negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia. Yang keempat, prestasi akademik yang tinggi. Kelima, guru merupakan pekerjaan yang dihormati. Keenam, tidak ada siswa yang putus sekolah. Dan yang ketujuh, fasilitas yang lengkap. Lanjut, yaitu kelemahan sistem pendidikan di Korea Selatan. Yang pertama yaitu sekolah menengah atas tidak gratis. Yang kedua, les privat membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga, terdapat hukum korporal. Yang keempat, timbulnya stres dan tekanan psikologi siswa. Yang kelima, tingginya tingkat bunuh diri pada siswa. Lalu yang keenam, waktu sekolah yang cukup panjang yaitu 16 jam per hari. Dari beberapa sistem pendidikan di Korea Selatan yang telah kita bahas tadi, ada beberapa sistem di Korea Selatan yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.